Doa bab menerangkan doa qabla salam. Ini bab menerangkan doa sebelum salam. Qala Imam Bukhari kata sana Abu Yaman. Qala Abu Yaman akhbarana Su'aibun an-Zuri. Qala Zuri akhbarana Urwa ibnu Zubair an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbarat memberi kabar siapa Aisyah kepada Urwa. Beri kabar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Rasulullah yaitu itu berdoa siapa Rasulullah fi sholati di akhir sholatnya. Ini maksud di akhir sholatnya dalam tasawuf akhir. Di akhir sholatnya berdoa Allahumma ini a'udzubika. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya saya itu a'udzu minta perlindungan siapa saya Allah bika dengan Tuhan min adzabil qabri dari siksa kubur. Wa a'udzu dan minta perlindungan siapa saya bika dengan Tuhan min fitnatil masiihid dajjal dari fitnah masiihid dajjal. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya dari fitnah hidup ini wa fitnatil mamati dan fitnah mati waktu mati. Allahumma ini a'udzu bika minal ma'tami dari dosa wal maghrami dan hutang. Faqala maka berkata lahu kepada Nabi qailun siapa orang yang berkata ini ada katakan Aisyah cuma disamarkan kalau itu Aisyah. Dia tanya begini ma aksaro ini takjub ma bermula apa? Ma bermula apa sesuatu ini takjub. Aksaro itu memperbanyak apa ma? Memperbanyak mata staidu pada olehnya. Ini Mas Daria. Mata staidu pada olehnya minta perlindungan siapa Tuhan minal maghromi dari hutang. Ya Rasulullah akhir-akhir kok sampai kok banyak sekali minta perlindungan Allah dari masalah hutang. Apa alasannya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajula sunya orang laki-laki itu idza gharima apabila hutang siapa rojul iki rezekine hutang kadasa maka bercerita siapa rojul maka kadaba akhirnya mesti goro mergo urung senyaur ketemu wong iki repot akhir gawe alasan ya kan gawe alasan terus wawa ada terus janji siapa rojul terus fa'akhlafa ketika janji maka fa'akhlafa maka tidak menepati janji siapa rojul itu alasannya Nabi sering-sering minta perlindungan dari hutang. Jadi Rasulullah itu kata Siti Aisyah di akhir sholatnya berdoa Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabri dari siksa kubur. Nah ini meyakinkan bahwa siksa kubur itu ada, kita yakini. Yang kedua wa a'udzubika min fitnati masiihid dajjal. Nabi minta perlindungan dari fitnah masiihid dajjal. Jadi gini, ada Al-Masih ibnu Maryam, ada Masiihid dajjal, sama-sama Al-Masih. Cuman karena koyitnya berbeda maka punya makna yang berbeda. Nah, itu embel-embelnya gitu maksudnya kan Masiihid dajjal. Ini Masih ibnu Maryam, sama-sama Al-Masih. Cuman yang satu dajjal, yang satu ibnu Maryam. Ini maknanya begini. Al-Masih ini ada yang mengartikan Masih ini Nabi Dajjal itu kan berkelana ke sana kemari, bahkan keliling dunia. Keliling dunia kecuali Mekah Madinah, ya kan? Mekah Madinah kan enggak dimasuki. Nah, dalam keliling-keliling ke sana kemari ini dia menyebarkan kebohongan. Karena Dajjal itu maknanya kebohongan, orang yang banyak bohongnya. Jadi ke sana kemarinya besok itu dia menyebarkan kebohongan termasuk apa itu Tuhan. Maka Al-Masiihid Dajjal. Nah, kalau Nabi Isa Al-Masih ibnu Isa, Nabi Isa itu juga sering berkelana. Cuma tidak seperti Dajjal keliling dunia. Berkelana dalam arti menyebarkan agama. Maka banyak cita-cita Nabi Isa ini pasti cita-cita yang di hutan, kehujanan, pasti banyak cita-cita kayak gitu Nabi Isa ini. Nah, termasuk Nabi Isa ini pernah di hutan, hujan seperti ini, dengar gunung itu nangis. Terus Nabi Isa ini tanya kepada Allah, ya Allah menangis. Ternyata gunung nangis. Terus tanya, ya gunung kenapa kamu nangis? Bagaimana bisa saya nggak menangis? Karena ada sebagian teman kami batu, maksudnya kan itu diambil orang dibuat arca atau dia bakal disembah-sembah. Dan Allah mengancam waktu dua nasiwal hijaroh, ya kan? Bahwa bahan bakar neraka itu adalah manusia kan manusia dan batu-batu yang disembah. Tidak bisa itu baik cita-cita pasti yang itu. Nah, kemudian ada namanya lagi Al-Masih Dajjal. Nabi Dajjal itu Al-Masih, artinya dia mengadakan apa ya? Gampangannya masaka itu mengusap. Artinya mengusap ini dia membelokkan barang yang benar kepada barang yang batil. Jadi seakan-akan yang tersentuh Dajjal ini barang yang benar jadi barang yang
batil. Kalau Nabi Isa Al-Masih yang kesentuh Nabi Isa, tangan orang yang sakit jadi sembuh. Jadi orang yang sakit jadi sembuh. Sama-sama Al-Masihnya, cuman karena koidnya berbeda, maknanya berbeda. Kemudian minta perlindungan lagi dari fitnah hidup. Ini pentingnya sholat kan. Yang namanya cobaan hidup kan banyak, macam-macam lah kan. Cobaan anak, cobaan harta, macam-macam sakit. Nah, wa fitnatil mamati. Fitnah ketika meninggal dunia. Ini utamanya ini. Fitnah ketika mati itu ada dua. Satu ada yang mengartikan fitnah ketika mau mati. Ini yang paling parah ini. Mau mati ini setan iblis mengerahkan anak buahnya, supaya orang ini bagaimana di titik akhirnya hayatnya su'ul khotimah. Nah, ini berarti maknanya fitnah mati satu, fitnah ketika menjelang mati. Itu kita minta perlindungan Allah supaya kita lolos. Karena orang akhir hayat itu iblis mengerahkan apa? Anak buahnya untuk goda ini orang ini supaya matinya tidak apa-apa iman. Nah, yang kedua fitnah mati, fitnah ketika mati, artinya pertanyaan malaikat mungkar nakir, termasuk fitnah mati. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah saya minta perlindungan dari dosa, wal maghrom dan hutang. Terus Siti Aisyah bertanya, waduh akhir-akhir ini sampai kok banyak minta perlindungan dari hutangnya masalahnya Rasulullah. Tapi jawab, orang itu kalau sudah hutang terus hadasa bakal ya kan. Nah, kok ketemu sedih hutang akhirnya gawe alasan macam-macam. Terus lagi bahwa ada terus janji terus enggak tepat. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Tapi kalau hutang posisi kita sangat membutuhkan itu enggak masalah, enggak ada masalah. Wong Nabi saja tuh Pak, Nabi di akhir hayatnya itu kan sampai pernah meninggalkan barang hadiah. Di orang Yahudi kan ada baju perangnya Nabi kan digadaikan orang Yahudi. Terus setelah Rasulullah wafat ditebus. Jadi kalau hutang-hutang itu hal yang memang harus hutang. Ya karena misalkan kita keluarga sakit ya, anak sakit, nggak ada untuk suntik, terus kita nggak mau hutang kan ya repot. Ya kan? Contoh lagi kita kerja butuh motor. Nah sekarang kalau tidak ada motor nggak bisa kerja, ini kan hutang. Itu namanya kebutuhan. Nah itu namanya kebutuhan. Nah hutang-hutangnya nyangkut kayak gitu nggak masalah, tidak masalah. Yang dimaksud Nabi itu hutang-hutang yang bakal membawa susah karena orang ini sebetulnya nggak butuh terus hutang atau hutangnya untuk berpoya-poya. Makanya sampai ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar gini. Ini peringatan saja ini. Ad-dainu rayatullah fil ardi fa idza aradallahu ayyudil abdan wa du'ahu fi unuqihi. Hutang itu digambarkan oleh Nabi itu pada benderanya Allah di permukaan bumi. Jadi hutang itu benderanya Allah di permukaan bumi. Kalau Allah ingin menghina seseorang itu bendera itu diletakkan di lehernya. Maknanya Allah itu kalau ingin membebani hambanya supaya hina, nanti janjinya nggak tepat, ya numpuk utang itu. Numpuk utang kan, akhir kan, ya dah. Maka utang itu bukan boleh saja, cuman ya harus sesuai dengan apa? Situasi kondisinya, diukur itu saja kan. Apalagi zaman sekarang, ini apa Rojab? Kalau tidak punya utang kan repot. Jadi gini nanti ada, jadi doa damai takhiyat itu banyak. Kita pilih yang mana saja nggak masalah. Cuman utamanya doa yang maktur. Doa yang dinukil dari Nabi. Paham maksudnya kan? Iya. Maka doa itu banyak kayak gitu. Jadi kan ini dilafalkan ya. Dibaca. Oh iya dibaca, doa itu baca. Batin aja. Berarti kan harus bahasa Arab gitu. Kalau bahasa Indonesia kan nggak tahu sholatnya. Ada di dalam sholat. Jadi doa ini tadi judulnya kan 12 salam. Yo. Tetapi dalam matan hadis ini tidak kelihatan Rasulullah itu macam di waktu kapan? Gimana? Ini doa ini. Yo. Di mana yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu membaca 10 salam? Nah itu kan yad'u fi sholati di akhir sholatnya. Tadi mana kan itu kan? Karena ada siapa Nabi yad'u itu berdoa siapa? Nabi fi sholati di akhir sholatnya. Maknanya gitu. Berarti maksudnya sebelum salam. Jadi kalimat fi sholat itu yang dibuat judul ad-doa qablas salam. Paham maksudnya kan? Nah, jadi fi sholat itu di akhir sholat. Maknanya gitu.
Kan saya ini doa maksud. Bukan sakit doa maksud buat Indonesia. Gimana? Saya ini kan doa maksud. Yo. Umpama buat saya sakit doa maksud buat Indonesia. Nah sekarang pertanyaan sampean saya bacakan ini supaya enak kan, kalau ada takbirnya kan enak. Supaya jelas. Doa wayu. Nah ini kan gini, saya bacakan ini di kitab Manahilul Irfan. Ad-du'a al-masur yutarjimu anhu in ajaza anhu bil arabiyah. Doa yang masyhur dari Nabi itu kalau orang nggak bisa bahasa Arab bisa terjemah. Itu yang masyhur ya kan? Nah wa amma doa alladzi yaqtari musolli, doa yang dibikin musolli sendiri, maksudnya nggak masyhur, fala yutarjimu anhu. Tidak boleh diterjemah. Wa in ajaza anhu bil arabiyah. Sekalipun tidak bisa bahasa Arab, kalau doa yang nggak maksud nggak bisa diterjemah. Jadi misalkan Pak Rujab mau bikin doa sendiri pakai bahasa Indonesia ya nggak boleh. Nah, apa maksudnya kan? Dalam hati boleh deh. Apa? Dalam hati boleh. Dalam hati. Itu namanya nggak dibaca, nggak masalah. Dalam hati. Dalam hati kan nggak ada hukumnya Pak Rujab. Iya. Makola. Apa? Makola. Enggak, ini bukan makola, kitab. Jadi kalau bahasa Arab karangan sendiri boleh. Boleh. Ya nggak boleh diterjemahkan. Kalau maksud diterjemahkan boleh. Doa dalam hati saja diucapkan. Itu bahasa agam. Iya. Apa boleh? Gini loh, bahasa yang di dalam hati itu nggak kena hukum, batal nggak, walaupun soal bahasa apa di hati. Yang jadi masalah ketika dibaca gitu, doa yang nggak maktur, ada yang nggak dinukil dari Nabi, terus pakai bukan bahasa Arab, pakai bahasa katakan Indonesia, nah itu yang nggak boleh. Paham kan? Tapi kalau di hati itu nggak ada hukumnya. Makanya talak itu di hati ya nggak jatuh, di hati kan nggak jatuh. Qala wa ali Zuri qala Zuri akbaroni Urwa ibnu Zubair an Aisyah qalat Aisyah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaidu kali minta perlindungan siapa nabi fi sholati min fitnatin dajjal. Wah. Ini luar biasa ini dajjal ini kan. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala Qutaibah hadatsana Alas an Yazid ibnu Habib an Abi Khair an Abdullah bin Amrin an Abi Bakrin Anasnya Abu Bakar itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alim mengajari langkau maksud Nabi ini pada saya doaan pada doa atu yang berdoa siapa saya bi dengan doaan fi sholati dalam sholat saya. Terus qala berkata siapa Nabi kul bacalah kamu. Kul berarti kan dibunyikan kan kul Allahumma inni dzalamtu nafsi Allahumma ya Allah sungguh saya itu dzalamtu dolim siapa nafsi dzulman dengan dolim kathiron yang banyak wala yaghfiru dan tidak mengampuni adzunuba ila anta kecuali siapa Tuhan faghfir maka mengampunilah Tuhan kepada saya maghfiratan dengan ampunan min indika dari sisi Tuhan warham dan semoga menyayang siapa Tuhan pada saya innaka sunnya Tuhan anta ya Tuhan itu al-ghafuru zat yang banyak mengampuninya ar-rahimu zat yang belas asih. Nah Kak coba Sayyidina Abu Bakar saja pernah minta petunjuk Rasulullah tentang doa yang mau dibaca fi sholati di akhir sholat saya, itu maknanya kan fi akhir dalam akhir sholat saya. Ini memberi pengertian seseorang itu jangan malu-malu minta petunjuk, minta ilmu kepada orang yang lebih alim. Contohnya Abu Bakar, beliau minta petunjuk kepada Rasulullah. Kemudian di situ itu kan mengajarkan bahwa diri kita ini iktiraf, harus ngakui banyak kedoliman, kedoliman. Nah, ini dolam tu nafsi dulman kathiro. Ini mengajari bahwa hidup ini kita ini ya penuh kesalahan, penuh kedoliman. Nah, dan tidak ada yang menyampuni dosa kecuali Allah. Faghfirli maghfiratan dan seterusnya. Nah, ini mengakui kita di banyak dosa dan mengakui bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Babu mayutakoyaru berai bab itu boleh tidak deh? Itu kan mertua sama menantu deh. Artinya mertua itu ya jangan malu-malu tanya sama menantu. Oh iya, bisa juga. Kalau dalam bab ilmu itu jangan malu-malu. Walaupun mertua sama menantu. Nah, supaya gitu, jangan malu-malu, tanya saja.
menantunya misalkan lebih alim, nah mertuanya nggak tahu ya tanya aja udah. Jadi mertuanya apa? Nggak tahu, menantunya lebih alim atau sebaliknya ya nggak masalah. Nah, menantu. Ya makanya inti. Makanya mencari menantu yang alim ya kan. Ya babuma ada babuma. Babnya barang yutakhoyaru yang dipilih apa ma. Nah ini kan minat doa itu berupa doa yang dipilih ba'da tasahud setelah tasahud. Walaisa dan tidak ada apa ma itu biwajibin wajib. Nah, ini judulnya doa yang dipilih setelah baca tasahud. Cuman itu enggak wajib, terserah. Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddad, qala Musaddad hadatsana Yahya anil Amas, hadatsani Syaqiq an Abdillah qala Abdillah. Kunna ada siapa kita? Itu idza kunna apabila salat siapa kita ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati. Di akhir salat kulna assalamu ala Allah. Assalamu ala Allah min ibadihi. Assalamu ala fulan wa fulan. Akhirnya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hei kamu jangan mengucapkan assalamu ala Allah, maksud Tuhan kamu doakan selamat." Kan masalah ini kan. Maka Nabi la taqulu assalamu ala Allah, maksud assalamu bermakna keselamatan ala Allah, kan kriminal itu kan. Nah, makanya fa innallaha karena sesungguhnya Allah huwa ya Allah itu assalamu zat yang mempunyai keselamatan. Terus Nabi walakin kulu at-tahiyatu lillah wassalatu wa thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Fa innakum karena sesungguhnya kamu semua itu idza qultum apabila membaca siapa kamu semua pada wa ala ibadillahi sholihin asoba maka mengena apa qaulukum, mengena apa qaulukum wa ala ibadillahi sholihin itu asoba maka mengena apa qaulukum wa ala ibadillahi sholihin mengena kula abdin pada semua hamba fis samai au baina samai wal ardi yang soleh. Nah, coba assalamu alaina. Ini kan berarti yang sholat semua ya. Assalamu alaina. Kita semua yang sholat ini. Nah, maka sholat itu bertambah banyak jamaahnya bertambah baik. Ini kan assalamu alaina karena banyak yang mendoakan kan. Insyaallah luar biasa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus summa yatakhayaru memilih siapa musolli, memilih minat doa dari doa ajabahu kan yang menyenangkan musolli, yang ajabahu padahal summa yatakhayaru memilih siapa musolli minat doa dari doa ajabahu pada yang lebih mengherankannya doa, lebih mengherankannya doa atau menyenangkannya doa ilahi bagimu soli. Terus fayatu maka berdoa siapamu soli. Setelah doa apa saja? Nah, doa apa saja terserah. Sampai makthur lebih diutamakan. Pilih apa saja.